Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya semuanya. Sebelum mulai video ini, mohon Anda subscribe channel YouTube ini, Anda tekan lonceng dan notifikasinya supaya saya bisa selalu hadir untuk Anda. Ya, mohon dengan hormat Anda subscribe channel YouTube ini. Oke, saya mulai hari ini video ini ya. Kali ini saya bicara tentang perbedaan ya. Jadi orang di luar sana banyak sekali yang belum paham ya tentang itu apa trading, apa investasi di logam mulia emas ya. Mereka selalu mengatakan yang namanya trading, mereka dipakai kata investasi. Investasi dipakai kata trading. Jadi jangan disalahgunakan itu istilah ya. Kalau trading dan investasi itu beda, bumi dan langit ya. Trading itu adalah apa yang Anda lakukan untuk jangka pendek ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Pokoknya di dalam bawah 1 tahun itu masih dianggap namanya trading jangka pendek ya. Kalau yang namanya investasi, sesuatu yang Anda lakukan itu jangka panjang ya, untuk waktu masa di atas 1 tahun ya. Seperti investasi itu Anda menanam modal, seperti Anda menanam pohon ya, mangga. Itu tidak mungkin besok mangga itu sudah berbuah, ada masanya bertumbuh ya, butuh waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Apapun juga, Anda berternak kambing, belum tentu besoknya kambing sudah beranak ya, butuh waktu semuanya. Itu namanya investasi. Investasi itu jangka panjang dan trading itu jangka pendek. Dan yang paling berisiko di sini adalah trading dibanding investasi. Jadi ada 2 macam pilihan. Anda melihat TV Anda, kalau Anda yang senang ambil resiko ya, dan Anda ingin dapat keuntungan yang cepat ya, dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, seminggu, sebulan, nah Anda trading. Tetapi ada resiko yang mengikuti Anda, high risk, high return, keuntungan besar, resikonya juga besar ya, resiko besar, keuntungan besar. Tetapi yang namanya investasi itu adalah resikonya kecil, untungnya juga bagus ya. Itu jangka panjang, risikonya minimize, sangat aman. Jadi yang menang di sini adalah jika Anda mengambil keputusan untuk investasi, Anda adalah pemenangnya. Anda adalah orang yang bijak dalam investasi logam mulia emas. Oke, saya bicara dulu tentang trading ya. Anda bisa trading logam mulia emas ya. Anda bisa trading di pasar spotnya logam mulia emas, juga di derivatifnya. Nah, kalau spotnya Anda ya keuntungannya ya 1:1 gitu, istilahnya gitu. Anda dari pergerakan harga naik turun, Anda beli atau Anda jual, bisa. Anda beli, Anda naik 10 poin, 20 poin, ya itu keuntungan Anda. Nanti uang Anda di deposit Anda itu yang Anda trading itu bertambah 20. Jika Anda kalah ya berkurang 20, begitu. Tetapi Anda yang trading di derivatif logam mulia emas, nah ini yang luar biasa di logam mulia emas ini, trading derivatif ini, itu Anda dengan modal akan Anda dikasih margin trading ya, Anda dikasih financing, Anda dikasih utang. Jadi Anda sebenarnya punya modal itu untuk transaksi senilai 10 juta, Anda bisa melakukan transaksi yang nilainya 100 juta. Nah, jika Anda profit, posisi Anda benar, Anda beli di harga sekian, terus harganya naik sekian, ya, yang Anda untung di sini ya, saya kasih gambaran saya tidak usah secara detail supaya Anda tahu. Jika Anda untung ini, untungnya bukan dari 10 juta ini, tapi Anda dihitung untungnya dari 100 juta. Berarti apa? Untungnya besar sekali, 10 kali lipat. Nah ini namanya hukum investasi. Jika Anda untungnya 10 kali lipat, begitupun juga Anda rugi bisa 10 kali lipat. Untung besar, high gain, high risk juga. Risikonya juga besar. Nah, begitu, itu yang namanya trading emas derivatif, logam mulia derivatif. Nah, trading di derivatif ini luar biasa, sangat cepat sekali, sangat liquid sekali. Bisa ya tadi sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, seminggu, sebulan. Anda sudah profit, bisa 100% sebulan. Bisa 1 hari juga bisa 100%. Kalau posisi Anda benar. Jadi di sini adalah posisi Anda benar. Anda butuh keahlian di sini. Kalau tidak, Anda bisa rugi juga 100%. Uang Anda bisa habis 1 jam, 2 jam, sehari, sebulan, seminggu.
ludes habis belas bisa, tapi Anda bisa untung berkali-kali lipat. Nah, ini butuh orang yang mau mengambil risiko, orang yang berani ambil risiko, orang yang jiwa, mestinya ada jiwa gambling, pasti menyukai tantangan besar ini. Nah, ini yang tidak saya sarankan bagi Anda yang ibu-ibu rumah tangga, pensiunan, pegawai negeri, atau karyawan, atau yang lain-lain yang tidak suka mengambil risiko di sini. Jadi saya sarankan itu, makanya dalam video konten saya mengatakan bahwa investasi di logam mulia emas itu saya tujukan ke logam mulia emas antam ya di Indonesia itu. Itu karena itulah cara investasi yang terbaik bagi orang yang tidak ingin mengambil risiko, tetapi pasti, tapi jangka panjang. Orang yang punya jiwa kesabaran, orang yang bisa menahan, tidak serakah. Jadi orang yang ingin punya power hold, yang punya kekuatan untuk bertahan sampai waktu yang lama. Nah, ini cocok untuk berinvestasi logam mulia emas. Oke? Jika orang yang gerusa-gerusu pingin cepat dapat untung hari ini, pingin cepat, itu pun kalah bisa cepat dalam hari ini. Dia cocok untuk trading derivatif emas. Nah, sekarang yang saya bahas di sini adalah karena banyak sekali yang masih awam di sini. Ya, mereka tidak ngerti apa itu kata trading dan investasi. Jadi beda ya. Trading itu kita bicara yang jangka-jangka pendek ya. Ya, kita yang bicara yang risiko itu trading. Bisa rugi, bisa untung dalam hari itu juga. Tetapi yang namanya investasi ini, Anda itu lebih banyak menangnya daripada ruginya. Risiko rugi minimize, untungnya itu pasti. Apalagi Anda investasi di logam mulia emas, itu tidak ada risiko, lebih banyak untungnya, itu pasti. Karena ini adalah investasi lindung nilai terbaik. Oke, jadi kalau Anda sudah mengambil keputusan di logam mulia emas, tidak usah Anda dengar kiri kanan tentang hari ini harga emas turun lah, besok naik, besok turun lagi. Anda namanya investasi, itu Anda adalah investor, Anda adalah pengusaha. Anda investor itu Anda bicara 1 tahun. Ya, jadi Anda tidak usah dengar kiri kanan yang mengatakan hari ini turun emas turun, Anda bingung, Anda ini harus menempatkan diri Anda bahwa saya ini adalah investor. Saya bukan kayak mereka pedagang itu yang pusing tiap hari, karena mereka kan cari untung tiap hari. Jadi mereka pusing kalau harga turun atau naik gitu loh. Ya, tidak usah ya. Anda mau orang bilang wah harga emas bodoh amat. Anda harus tahu, yang Anda tahu adalah bahwa harga emas dunia dari zaman Nabi sampai dengan detik ini, harga emas itu tidak pernah turun. Ya pelan-pelan tapi cenderung naik terus, tidak pernah turun. Anda boleh buktikan. Saya baru melihat harga emas itu pada tahun 1997. Waktu 97 itu selesai kuliah itu baru saya mengamati, emas itu harganya 24.000, paling tinggi 27.000 per gram pada waktu itu. Nah, setelah terjadi krisis moneter tahun 98 itu harga emas naik ke 300.000, 400.000, 600.000 sampai tertinggi 7 Agustus 2020 itu harga emas dunia sampai level 1 juta lebih per gram. Sekarang lagi turun sedikit dan ini harga emas ini akan naik lebih tinggi dari 1.100.000 per gram harga emas antam itu. Anda boleh buktikan ini kata-kata. Karena inflasi yang ini lebih tinggi lagi. Jadi harga emas ini bisa 1,5 juta per gram harga emas antam di tahun 2022 ini. Nah, harga emas logam mulia antam ini dari dulu itu harganya itu selalu lebih tinggi mengalahkan inflasi. Jadi harusnya harga emas ini lebih tinggi dari inflasi yang terjadi sekarang ini di dunia. Kenapa harga emas antam ini belum naik? Anda mau tahu jawabannya? Ini masalahnya adalah rupiah kita ini masih menguat. Ini permasalahannya. Karena untuk mendapatkan harga emas antam per gram, itu harga emas dunia sekarang yang hari ini dari 1.850 sudah koreksi ke 1.791 tutupnya, itu dikalikan dengan konversi rupiah kita. Jadi dolar ideal Indonesian rupiah kita sekarang berapa? 14.000 sekian ya. Dikalikan dibagi dengan rumusnya 31.103. Dapatlah harga emas antam per gram. Jadi yang sangat mempengaruhi harga emas antam itu naik itu adalah rupiah.
rupiah ini harus melemah. Nah, rupiah ini memang belum melemah. Hari ini tanggal berapa ini? 29 Februari belum melemah. Ekspor batu bara masih tinggi, komoditas masih tinggi, masih mendapatkan cadangan devisa yang tinggi. Tapi pada saatnya rupiah itu pasti melemah. Ini pasti, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Karena ini adalah titik equilibrium baru, keseimbangan global, harus ada penyesuaian. Penyesuaian apa? Jika Bank Sentral Amerika, the Fed, itu pasti naikin suku bunga kan bulan Maret. Kalau dia naikin suku bunga, itu bank-bank sentral di Eropa, mata uang Eropa, Asia, yang lainnya itu jatuh, melemah terhadap dolar, dolarnya menguat. Tidak mungkin di dunia ini semua mata uang melemah terhadap dolar, hanya kita rupiah yang naik sendiri. Itu sangat di luar logika, tidak masuk dalam akal sehat. Emang negara Indonesia negara super powerful? Tidak ada. Jadi logikanya rupiah itu pasti melemah. Itu sudah pasti Anda buktikan. Ini video ini Anda simpan sampai Maret. Omongan saya benar nggak? Rupiah itu pasti melemah. Itu namanya keseimbangan. Logika ekonomi begitu. Jangan selalu kita bicara itu yang objektif saja. Jangan terlalu karena tidak mau rupiah menguat terus apapun juga kita patahkan bilang rupiah tetap menguat. Logikanya di mana kalau mata uang dunia semuanya melemah terhadap dolar terus kita sendiri yang menguat? Wah, luar biasa kita. Ini yang anehnya di sini justru kalau rupiah menguat malah aneh gitu. Kalau rupiah melemah nanti itu wajar. Kalau rupiah menguat malah sinting itu dunia. Harusnya melemah. Jadi rupiah itu akan melemah di Maret. Jadi Anda tunggu saja yang Anda sudah investasi di logam mulia emas. Anda lihat nanti, Anda tunggu pengumuman naikin suku bunga di Amerika. Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, maka rupiah melemah, harga emas Antam itu akan naik gila-gila. Oke? Sabar. Anda kalau sudah masuk ke dalam tipe investasi, itu Anda investor. Investor itu orang, saya ulang lagi, punya daya tahan sabar, punya power hold, punya kekuatan untuk tahan lama. Dan ibu-ibu rumah tangga itu sabarnya luar biasa. Saya yakin dan percaya Anda pasti tahan lama, karena Anda mikir masa depan, Anda mikir anak sekolah lah, Anda mikir masa depan anak. Jadi Anda pasti tahan lama. Anda sudah masuk ke dalam investasi yang tepat. Investasi ke logam mulia emas itu sama aja Anda investasi ke tanah dan rumah. Itu juga sarana lindung nilai. Cuman Anda masuk ke logam mulia emas ini adalah yang tepat, karena ini adalah liquid, ya, sangat cair. Jika sesuatu terjadi krisis dalam rumah tangga, Anda butuh uang, Anda cepat mencairkan itu. Emas Anda tinggal 1 jam pun jadi uang. Tetapi kalau tanah dan rumah, waduh, Anda sudah tidak ada uang, krisis, butuh uang, Anda mau jualnya susah, butuh tahunan, bahkan Anda jual rugi baru laku. Ya begitu. Tetapi harganya tetap naik memang tanah dan rumah. Cuman masalahnya tidak cair, itu masalahnya. Gitu loh. Ya. Nah, harga emas ini logam mulia ini lebih cair. Jadi ini adalah sangat luar biasa, sangat bijak jika ibu-ibu rumah tangga investasi di logam mulia emas. Ya, karena satu waktu Anda butuh uang, Anda tinggal cairkan jadi duit. Ya. Nah, Anda lihat sendiri, kalau Anda belum betul memahami tentang emas, Anda buktikan sendiri. Tanah atau rumah itu, pernahkah harga tanah dan rumah itu turun setelah Anda membelinya? Setelah 1 tahun, 2 tahun, rumah atau tanah itu harganya turun. Pernah nggak? Tidak pernah kan? Karena rumah dan tanah itu naik sesuai inflasi. Dan ekonomi ini selalu terjadi inflasi terus. Berapa dekade inflasi tinggi terus. Dan satu lagi, emas selalu mengalahkan inflasi itu. Tetapi itu butuh waktu jangka panjang, butuh prosesnya. Jangan abaikan itu orang-orang yang sukanya dagang, mikirnya tiap hari. Wah, lagi turun. Anda mulai ragu, mulai bimbang, ya. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa saya ini adalah investor. Saya ini melihat jangka panjang 1 tahun, 2 tahun. Itu orang-orang yang dagang, yang melihat harian, yang stres tiap hari lihat harian. Tapi Anda enggak. Anda orang kaya, investor. Investasi di logam mulia emas, Anda melakukan investasi jangka panjang, berarti Anda adalah orang kaya, Anda adalah pemenangnya. Dan Anda tidak perlu harus tahu tentang kondisi ekonomi, kondisi inflasi, kondisi geopolitik. Anda tidak perlu tahu.
Anda cukup investasi, Anda kaya. Ya, contohnya pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, yang Anda tahu kan, karena dia ahli IT, dia membuat Facebook. Tapi Anda tidak tahu bahwa Facebook itu ada dua pendirinya. Yang satunya adalah Eduardo Saverin. Eduardo Saverin ini adalah mereka teman satu kos ya di waktu kuliah, satu flat ya, waktu kuliah di Harvard University. Nah, Eduardo Saverin ini dia tidak mengerti tentang IT, tapi dia punya uang. Dia punya 15.000 US dollar, dia investasikan di Facebook. Nah, setelah itu Facebook berkembang dan Facebook mendapatkan pendana lagi 500.000 US dollar, berkembang lagi sampai seluruh dunia dan go public. Eduardo Saverin punya 10% sahamnya dan dia sekarang menjadi orang kaya raya. Dia tinggal di Singapura, warga negara Singapura, dan dia juga sekarang tetap dia berinvestasi. Dia cari lagi orang yang pintar, dia investasi di orang itu lagi, dia kaya. Dan dia sendiri tidak mengerti apa-apa, tapi dia berinvestasi. Dan dialah yang jadi pemenang. Jadi yang pemenang di sini adalah orang yang berinvestasi. Jadi Anda ibu-ibu yang sekarang berinvestasi di logam mulia emas, Anda adalah orang pintar, Anda adalah orang bijak, Anda adalah pemenangnya. Anda tidak perlu tahu tentang hal itu, tidak perlu tahu tentang emas. Anda tidak perlu tahu tentang data-data yang saya sering bilang bahwa di data COMEX itu investor besar di dunia sudah memborong emas dalam jumlah banyak ya. Terakhir sudah 700 ton ya. Nilainya sudah ratusan triliun mereka memborong emas. Anda tidak perlu tahu itu. Tetap waktu pada masanya Anda akan menikmati hasilnya. Karena investor adalah pemenangnya. Seperti Anda tahu bahwa logam mulia emas ini itu menjadi cadangan devisa bagi negara. Bank-bank sentral di negara ada 183 negara di dunia. Yang terbesar ada 10 negara di dunia yang menyimpan emas sebagai cadangan devisanya. Yaitu negara-negara besar itu adalah yang pertama Amerika Serikat, Italia, Jerman, Jepang, Prancis, China, Rusia, Swiss, India, dan Belanda. 10 negara itu yang terbesar menyimpan emas sebagai cadangan devisa negara. Berarti Anda itu sama dengan mereka, menyimpan logam mulia emas. Nah, nanti pada waktu berjalan Andalah pemenangnya, bukan yang Anda dapatkan uang lebih banyak dan Anda tenang. Itu Anda ibu-ibu rumah tangga itu. Jadi Anda sudah di posisi yang tepatnya. Sekarang walaupun bulan Maret nanti ada yang supaya Anda ingat ini ya, kata-kata saya, walaupun bulan Maret lagi nanti Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, emas itu tidak pernah jatuh, tetap naik karena kondisi ekonomi belum pasti dan inflasi belum juga bisa ditekan turun. Karena satu yang jadi masalah adalah harga minyak dunia sekarang sudah di level 87, cenderung ke 90 dan cenderung ke 100. Karena kondisi geopolitik, kondisi perang yang selalu dipanas-panasi terus, yang mendekati pecah perang itu antara Rusia, Ukraina, dan NATO. Ya, inilah yang membuat ketidakpastian global. Ya, hal-hal inilah yang membuat investor besar di dunia, bank-bank sentral di dunia, termasuk Anda ibu-ibu rumah tangga itu, meletakkan asetnya supaya aman, lindungi aset Anda, nilai asetnya Anda itu di logam mulia emas. Jadi harga emas tetap stabil, naik, cenderung naik bukan turun. Ya, jadi Anda tenang saja, untuk jangka panjang Andalah pemenangnya. Saya ulang lagi, Andalah pemenangnya. Oke? Yaitu, jadi kondisi ini tidak sampai 1 tahun ini 2022, walaupun menaikin suku bunga berapa kali pun inflasi tidak turun. Kenapa satu lagi? Karena virus ini, COVID-19 ini tidak selesai. Penyebabnya ini, virus ini harus selesai. Dengan segala macam mutasi-mutasinya itu harus selesai pandemi ini, baru inflasi itu bisa selesai. Kenapa penyebab virus ini tetap ada, pandemi ini tetap ada, yaitu apa? Mengganggu rantai pasok juga. Supply chain inilah yang membuat inflasi itu tetap nongol terus, tetap ada, tidak bandel terus, tidak mau turun. Ya. Oke. Jadi tenang saja. Sampai akhir tahun 2022, ya. Harga emas tetap cenderung naik dan
Harga emas antam jangan lupa 1.500.000 per gram. Bisa terjadi. Oke. Sekian informasi ekonomi dan bisnis yang saya berikan kepada Anda semua supaya Anda bisa tahu perbedaannya trading investasi ya. Dan Anda yang sudah investasi di logam mulia emas, Anda harus punya jiwa yang powerful, hold power hold ya. Anda bisa tahan untuk jangka panjang. Anda bisa sabar untuk jangka panjang supaya Anda lah pemenangnya. Oke. Harga emas selalu lebih tinggi dari inflasi yang terjadi. Ingat itu. Ini rumusnya, harga emas selalu lebih tinggi dari inflasi yang terjadi. Oke, sekian informasi dan bisnis dari video ini. Jangan lupa tadi subscribe ya. Terima kasih, sukses untuk Anda.